Dam na lang. Dam. Oo, pwede na. Apat tahun walang lalabas yan. Halo, selamat datang di Darko Zero. Nah, akhir-akhir ini sudah mulai banyak nih pemberitaan mengenai pemilu ya, pemilihan umum. Karena dalam waktu dekat juga akan ada pemilu ya. Baik itu dari sisi partainya atau calon-calon yang bakal mencalonkan dirinya ya. Mereka sedang PDKT nih ke koalisinya masing-masing atau ya saling menyumbangkan suara emasnya lah, konser sana sini ya. Nah, di video kali ini juga kita akan ngebahas salah satu peristiwa yang bersangkut pautan dengan pemilu ya. Tapi bedanya ini genrenya ada yang unik ini. Kalau tadi genrenya pure drama politik. Nah, kalau yang ini drama politik tapi genrenya dibubuhi dengan thriller. Pembantaian Maguindanao, pembantaian Ampatuan, dan salah satu peristiwa pembantaian wartawan terbesar di dunia. Yuk kita bahas. Nah, pembantaian Maguindanao atau pembantaian Ampatuan ini dinamai dari lokasi tempat penemuan kuburan massal dari para korbannya, tepatnya di kota Ampatuan di provinsi Maguindanao, Filipina pada tanggal 23 November 2009. Jadi belum lama nih ya, masih baru sebenarnya ya. Belum lama-lama banget lah. Jadi Ampatuan ini bukan sekedar nama kota. Ternyata Ampatuan ini adalah nama salah satu dari klannya atau ras atau marga lah gitu ya. Klan muslim terbesar di Pulau Maguindanao di Filipina ya. Jadi Ampatuan sendiri telah mengendalikan Maguindanao sejak tahun 2001. Nah, ada salah satu tokoh dari klan Ampatuan ini yang terkenal ini dan menjadi salah satu aktor utama di peristiwa ini, yaitu Andal Ampatuan Senior. Nah, siapa dia? Nah, Andal Ampatuan Senior ini dia terpilih menjadi gubernur di tahun 1998. Dia memenangkan pemilihan lokal tahun 1988 dan menjabat selama 10 tahun. Nah, selanjutnya Presiden Gloria Macapagal Arroyo mendaftarkan Andal Ampatuan Senior ini nih menjadi sekutunya ya, sekutu utama di Mindanao. Andal Ampatuan Senior ini udah menjadi gubernur provinsi itu sejak tahun 1998. Dia terpilih 3 kali, nggak ada lawan ini ya. 3 kali berturut-turut menang terus dia nih. Nah, di satu sisi 18 wali kota di Maguindanao juga berasal dari klan Ampatuan juga. Nah, singkat cerita, di pemilu selanjutnya ternyata Andal Ampatuan Senior ini tidak dapat mencalonkan dirinya lagi sebagai gubernur. Kenapa? Karena udah 3 periode berturut-turut ya. Nah, akhirnya dia mempersiapkan putranya untuk melanjutkan tongkat estafet kekuasaannya lah kepada putranya sendiri, yaitu Andal Ampatuan Junior. Bedanya junior dengan senior aja nih ya. Kita manggilnya Aku Dilan. dan ternyata di pemilu kali ini Andal Ampatuan Brother ini mendapatkan lawan yang tangguh ya, lawan yang cukup tangguh, tidak seperti yang sebelumnya ya, dia menang terus. Nah, kali ini nih ada lawan yang tangguh ini, cukup banyak pendukungnya, popularitasnya juga bagus gitu. Jadi mungkin ada lawan yang pengen perubahan nih gitu ya, yaitu salah satu wakil wali kota Buluan yang bernama Esmael Toto Mangudadatu ya. Esmael Toto Mangudadatu. Nah, sekarang kita akan menuju ke kasus utamanya, yaitu hari pembantaian. Nah, pada saat itu Pak Toto, yaitu rival terkuat Ampatuan Brother ini, adalah lawan yang tangguh bagi Ampatuan Brother tadi ya, mengundang jurnalis sebanyak 37 orang dalam pengajuan sertifikat pencalonan dirinya ke kantor KPU lah di sana ya. Nah, kenapa nih dia mengundang 37 jurnalis tadi nih untuk meliput dia? Nah, karena sebelumnya dia telah mendapatkan ancaman dari pesaingnya ya. Kalau dia mendaftarkan diri atau mencalonkan diri dalam pemilu kali ini ya dia akan dibunuh gitu ya. Makanya dia mengundang jurnalis sebanyak 37 orang tadi tuh. Nah, akhirnya pada hari Minggu dia mengajukan sertifikat pencalonannya nih ke KPU. Dia minta keamanan tapi ditolak oleh keamanan daerah otonom muslim di Mindanao ya. Nah, karena ditolak itu Toto punya rencana lain nih, ide lain nih. Waduh, ditolak nih. Dia tidak akan ke kantor KPU karena keamanannya ditolak tadi kan. Akhirnya dia mengirimkan rombongan wanita yang dipimpin oleh istrinya ya untuk mengirimkan surat pencalonannya ke KPU.
Karena di sana mayoritas muslim ya, jadi dia mengandalkan tradisi Islam bahwasannya ya wanita tidak boleh disakiti. Makanya dia mengirimkan rombongan wanita semua tadi itu ya. Nah, untuk keamanannya bagaimana nih? Kan tadi ditolak tuh. Nah, akhirnya untuk keamanannya dia juga meminta para awak media menemani rombongan yang membawa surat pencalonan dirinya ke KPU bersama rombongan para wanita tadi itu. Nah, karena ditemani oleh awak-awak media dalam rombongan tersebut, otomatis dia berpikir bahwasannya ini bakal aman dalam perjalanan ke KPU mengantar surat pencalonan dirinya tadi ya, walaupun dia tidak ikut gitu ya. Nah, banyak tuh iring-iringan mobil yang ikut rombongan Toto nih menuju ke kantor KPU. Jadi beberapa mobil diantaranya adalah mobil wartawan tadi ya, media tadi ya di depan gitu. Sisanya ya keluarga. Nah, di satu sisi ada satu mobil yang tertinggal dalam konvoi tersebut, yaitu salah satu mobil yang ditumpangi oleh awak media men gitu ya. Jadi karena tertinggal mereka berpikir nih, waduh kita ketinggalan nih, yaudah kita balik aja ke rumah Pak Toto, kita liput press conference-nya aja lah gitu ya. Yaudah mereka balik tuh. Ternyata sebelum mencapai tujuannya sekitar 10 km lah baru berjalan ini ya, konvoi tersebut dihentikan oleh 100 orang personil bersenjata. Dan selanjutnya 100 orang bersenjata tadi langsung menembaki konvoi mobil rombongan Toto tadi. Gila ini. Nah, yang lebih gila lagi, para penembak itu setelah menembaki mereka mengirimkan SMS kepada Toto. Jadi setiap satu korban udah dikirim nih SMS, si Anu mati, si Anu mati, si Anu mati gitu. Ini gila ini. Nah, selanjutnya para pembantai-pembantai tadi ini mengumpulkan mayat-mayat mereka nih beserta mobil-mobilnya untuk dikubur menggunakan beku. Dan ternyata para pelaku-pelaku tersebut pada saat mau menguburkan korban-korban tadi ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mereka itu. Jadi nggak semua terkubur gitu ya. Karena pada saat mengubur tadi ada helikopter lewat. Kebetulan ada helikopter media lewat. Jadi mereka tinggalkan aja itu gitu, bekunya sama beberapa mayat atau beberapa mobil yang belum sempat terkubur tadi gitu. Tapi ada beberapa yang udah terkubur gitu. Tambahan sedikit, ada 2 kendaraan lain yang bukan bagian dari konvoi tetapi kebetulan melaju di jalan raya yang sama sehingga menjadi korban juga dalam penembakan ini. Nah, akhirnya pihak berwajib mulai mengidentifikasi. Nah, ternyata beku tersebut bertuliskan Gubernur Maguindanao, yaitu Andal Ampatuan Senior, yang kemudian diidentifikasi sebagai milik pemerintah Provinsi Maguindanao. Ini gila. Beku buat gali lubang, nanam mayat gitu. Tapi pakai beku pemerintah. Aduh. Nah, menurut pihak berwenang, serangan itu menewaskan sekitar 58 orang, termasuk 32 wartawan. Dan akhirnya pada 24 November, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo menanggapi berita pembantaian tersebut dengan mengumumkan keadaan darurat di Maguindanao. Polisi di Filipina mendakwa Andal Ampatuan Junior dengan pembunuhan. Ampatuan membantah tuduhan tersebut nih, karena dia mengklaim bahwasannya dia pada saat itu berada di gedung DPR gitu. Aku nggak ada urusan di situ, aku lagi sibuk nih di kantor DPR gitu katanya. Ia justru menyalahkan Front Pembebasan Islam Muro ya sebagai dalang pembantaian ini. Ini konyol gitu ya. Pada tanggal 4 Desember 2009, Presiden Gloria Macapagal Arroyo secara resmi menempatkan Provinsi Maguindanao di bawah darurat militer. Dan akhirnya aparat melakukan penggerebekan nih di gudang milik Andal Ampatuan Junior. Penggerebekan tersebut menghasilkan penyitaan lebih dari 330.000 butir amunisi, mobil kendaraan lapis baja, dan 20 anggota milisi ditangkap di tempat itu. Nah, dalam penggerebekan yang sama juga, aparat penegak hukum juga menemukan ribuan ID pemilih yang terkubur di tanah di daerah sekitar itu gitu. Polisi dan tentara juga ikut menggerebek beberapa rumah-rumah keluarga Ampatuan ya, tepatnya di ibu kota Maguindanao, yaitu sebuah komplek yang dikelilingi tembok beton ya, setinggi 2 meter atau sekitar 6 kaki lah gitu ya. Di dalamnya itu ada terdapat beberapa rumah-rumah anggota keluarga Ampatuan, marga Ampatuan tadi itu. Polisi juga menyita beberapa pengangkut kendaraan taktis, kendaraan personel lapis baja ya, dan beberapa peluncur roket, mortir, granat, gudang amunisi, dan beberapa seragam militer ya.
Nah, rumah andal Ampatuan sendiri lebih banyak senjata dan amunisi dengan seragam militer di dalamnya. Penggerebekan ini menghasilkan senjata yang cukup kuat nih untuk memenuhi persenjataan satu batalion. Dan akhirnya pada tanggal 19 Desember 2019, Hakim Pengadilan Negeri Kota Quezon menyampaikan putusannya atas kasus tersebut. Dalam vonisnya, Ampatuan bersaudara ini dihukum atas 57 dakwaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman tanpa pembebasan bersyarat. 28 terdakwa lainnya, yaitu termasuk petugas polisi yang korup tadi itu, juga dihukum atas 57 tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 40 tahun. Ini menurut kalian gimana? Ini setimpal nggak gitu ya? 40 tahun yang mati, aduh pusing ya. Tambahan lagi dari GMN News tahun 2013, masih ada sekitar 88 tersangka yang masih buron alias belum tertangkap. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini menarik, silahkan share ke teman-teman. Kalau ingin menambahkan sesuatu atau ada yang kurang, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.